Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita diberikannya semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Tujuannya tentu saja adalah untuk beribadah, dan maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan diterima sebagai amal soleh, dan kita dimudahkan untuk duduk sejenak di sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu semua tidak pernah bisa kita lakukan kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tak akan pernah terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu bersyukurlah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, karena semua yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan dan kepentingan kita di akhirat kelak. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita, Allah tidak pernah butuh kepada amal soleh kita. Yang membutuhkan ibadah dan amal soleh itu adalah kita, karena itu yang akan meringankan kita di yaumul mahsyar. Maka selagi ada waktu, perbanyaklah amal soleh. Selagi ada kesempatan, berbuat baiklah. Ada saatnya nanti kita mau berbuat baik, tapi Allah sudah tidak menghendaki. Saatnya kita ingin ke masjid, tapi kita sudah sakit. Saatnya kita ingin berinfak, tapi ternyata apa yang kita miliki tidak lagi seperti yang dulu. Oleh karena itu, pada saat ada peluang di hadapan kita untuk beribadah, berbuat amal soleh, itu sesungguhnya adalah karena Allah memang ingin melihat kita dan menatap kita dalam keadaan berbuat baik itu. Ikhwati fillah, jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, karena terlalu sering kita mengaku-ngaku cinta kepada Rasul, tapi apakah pengakuan cinta itu sudah kita buktikan? Membuktikan cinta itu barangkali lebih sulit daripada sekadar mengaku bahwa kita mencintainya. Mari kita buktikan bahwa kita mencintai dia. Kita doakan, kita ucapkan salawat dan salam untuk beliau, karena orang yang cinta itu adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan untuk dia yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari semua kita akan merasa amalnya kurang. Semua kita tidak akan ada yang merasakan bahwa amalnya banyak. Dan pada saat perasaan kurang itu yang kita butuhkan adalah tambahan-tambahan. Dan salah satu yang akan bisa kita dapatkan itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum.
Ini perdana rupanya ya, setelah Ramadan. Alhamdulillah, sebulan penuh kita sudah berhasil untuk menjalankan apa yang harusnya kita jalani. Sebulan penuh kita berhasil untuk mengerjakan apa yang seharusnya memang kita kerjakan. Berbagai bentuk kebaikan barangkali nggak ada lagi yang tersisa saat kita berpuasa. Cuma pertanyaannya adalah, apakah itu hanya akan menjadi wajah yang sesaat? Apakah perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan itu hanya sebagai topeng bagi kehidupan kita, atau akan menjadi wajah asli kita? Kalau sebagai topeng itu kan tidak wajah aslinya itu. Enggak sesuai dengan yang aslinya. Dilepaskan topeng itu nampak wajah aslinya. Banyak orang kalau udah masuk Ramadan ramai-ramai pakai peci haji. Sopir-sopir itu pakai peci haji kalau bulan Ramadan. Tapi itu pada jadi topeng semua. Ataukah akan bisa menjadi wajah asli kita 11 bulan ke depan? Harapan kita tentu saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu bukanlah sebagai topeng bagi kehidupan kita, tapi harus menjadi wajah asli. Oleh karena itu, pada saat kita berhari raya, maka benar-benar itu adalah hari yang membahagiakan kita. Karena kalau kita lihat definisi dari Imam Al-Hasanul Basri tentang hari raya, apa kata Imam Hasan al-Basri? Apa yang disebut dengan hari raya? Kata beliau, kullu yaumin la ya'si al-'abdu rabbahu fahuwa lahu 'aid. Setiap hari di mana seorang hamba di hari itu tidak bermaksiat kepada Rabb-nya, hari itulah hari raya dia. Jadi kalau seandainya ada hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah sesungguhnya yang sebagai hari raya. Hari yang pantas untuk kita rayakan. Hari yang pantas untuk kita bergembira. Karena di hari itu kita tidak punya catatan dosa. Betapa mudahnya kita mengerjakan kebaikan dalam Ramadan. Dan betapa mudahnya kita meninggalkan dosa saat kita berpuasa. Akankah itu benar-benar menjadi sebuah madrasah yang akan mendidik kita, ataukah kebaikan-kebaikan yang sudah tersusun rapi dalam catatan amal kita itu akan kita hapus satu persatu setelah Ramadan? Ada perumpamaan yang menarik yang perlu untuk kita renungkan dari Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan itu dalam surat An-Nahl ayat 92. Benar-benar penting untuk kita renungkan. Jangan-jangan kita seperti itu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun pakaian di pagi hari lalu mengurai kembali benang pakaian itu di sore hari. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari para mufassir, perempuan di situ ada salah seorang pada masa dahulu, seorang gadis, dia kaya raya tapi lambat dia mendapat jodoh. Sudah lama dia tidak mendapatkan jodoh dan datang saatnya jodoh itu menghampiri. Tapi ternyata ketika dia sudah menikah, suaminya itu kembali meninggalkan dia karena yang diharapkannya hanyalah harta yang ada pada perempuan tadi. Ketika dia pergi meninggalkan perempuan itu, maka jadilah dia sebagai seorang wanita yang pikirannya menjadi stres melihat keadaan seperti itu. Jadi dia pagi hari menenun pakaian, jadi pakaian itu. Sore hari benang itu diurai kembali satu persatu. Besok pagi ditenun kembali,
Jadi pula lah pakaian itu. Tapi sore kembali diurai. Ini satu sikap perbuatan orang yang stres. Orang yang akalnya sudah tidak sehat. Kita selama Ramadan itu kalau ibarat menjahit pakaian, sudah jadi itu pakaian yang begitu indah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita beribadah, waktu-waktu kita sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan doa, sibuk dengan bersedekah, berbagai macam bentuk kebaikan itu sudah kita laksanakan. Ibarat menjahit satu pakaian, sudah jadi itu satu bentuk pakaian yang sangat indah. Kalau ibarat membangun sebuah bangunan, sudah jadi itu istana yang begitu megah. Akankah istana yang sudah jadi itu, ketika kita sudah berhasil membangunnya, lalu kemudian kita copot batanya satu persatu? Udah jadi ini, begitu indah dipandang mata, tapi kita berusaha untuk merobohkan kembali apa yang sudah kita bangun. Berhasil menjahit satu pakaian, tapi akankah benangnya kita urai kembali satu persatu? Wala takunu kallati naqadat ghazlatan min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menjahit pakaian di pagi hari lalu kemudian mengurai kembali benangnya di sore hari. Kalau seandainya selesai Ramadan tapi ternyata yang terjadi adalah langkah, sikap, tindakan satu persatu yang kembali merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, berarti kita bagaikan seorang perempuan yang mengurai kembali benang dari pakaian-pakaian yang berhasil dia tenun di pagi hari. Itu satu tindakan yang tentu saja sangat tidak baik. Barangkali sebulan penuh Ramadan itu bisa untuk merubah tabiat. Sebulan itu waktu yang cukup untuk merubah tabiat. Nyado yang kadang ke ndela cendi itu tabiat tidak bisa berubah lainnya. Benar tidak kita mendengar kata-kata seperti itu? Banyak kan? Seolah-olah tabiat itu tidak bisa dirubah. Sebulan waktu Ramadan, waktu yang cukup untuk merubah tabiat dari yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana kita bersemangat untuk beribadah membaca Al-Quran saat bulan Ramadan, itu akan menjadi tabiat kita selanjutnya setelah Ramadan. Bagaimana kita bisa meninggalkan berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan, karena kita yakin saat berpuasa itu benar-benar Allah melihat kita. Itu akan mampu untuk merubah tabiat dari yang tabiat buruk menjadi tabiat yang baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya ini ditinggalkan itu akan bisa menjadi dan merubah tabiat kepada tabiat yang baik. Banyak orang tidak bisanya dia meninggalkan rokok dah. Dia tidak bisa, tidak ngokok sudah makan dia. Tapi bulan Ramadan apa tidak bisa? Kalau memang dia mengatakan seperti itu. Ini contoh tabiat, ini contoh dugaan-dugaan bahwa ada orang menganggap sulit untuk merubah tabiat. Tidak. Bahkan kondisi dan tabiat, bahkan akal seseorang itu bisa dirubah oleh ungkapan. Tabiat dan akal seseorang itu bisa dirubah oleh ungkapan. Ketika kita mengungkapkan hal-hal dan memberikan, menyandangkan hal-hal yang baik kepada seseorang, itu orang yang tadinya tidak baik akan menjadi baik. Sebagaimana kalau seandainya kita sandangkan kepada dia kata-kata yang tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik. Jadi kalau seandainya dituduh terus, ini contoh umpamanya, kalau dituduh terus seseorang itu padahal sebenarnya dia orang baik, tapi dituduh dia sebagai orang yang tidak baik, pada akhirnya dia akan menjadi tidak baik. Ada satu kisah diceritakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Tuqul Hamamah.
Ada Ibnu Hazm menulis sebuah kitab judulnya Tuqul Hamamah. Dia menceritakan bagaimana kata-kata bisa merubah akal dan tabiat seseorang. Ada seorang yang pengusaha besar di kota Andalus. Karena Ibnu Hazm tinggalnya di Andalus. Pengusaha sukses ini punya 4 saingan pebisnis yang sama. Jadi kok pengusaha godang ada sampai uang saingannya dengan usaha yang sama. Bersepakatlah yang 4 orang ini untuk merubah keadaannya melalui kata-kata. Karena ini saingan bisnis. Jadi persaingan bisnis itu jak dulu punya deh. Nggak kini. Kadang ada orang meniatkan sesuatu agar terjadi pada lawan bisnisnya, agar bisnis dia yang lebih maju. Suatu ketika pedagang yang sukses tadi memakai pakaian yang begitu bagus, berwarna putih dan sorban yang berwarna putih. Jadi baju putih, sorban warna putih. Pergi dia ke warungnya. Saat berjalan pertama kali ketemu dengan pedagang yang pertama, yang 4 orang yang bersepakat tadi. Apa kata yang pertama? Masya Allah, ma ajmalaka hadzal yawm. Betapa tampannya kamu pada hari ini. Apalagi ketika kamu memakai sorban yang berwarna kuning. Padahal putih tadi kan? Apalagi ketika kamu pakai sorban yang berwarna kuning ini. Kata yang tadi, ini bukan kuning, ini putih katanya. La bal safra. Itu adalah kuning. Lewat dia. Dibiarkannya aja, ini putih katanya. Masa putih dia bilang kuning. Jalan lagi ketemu sama yang kedua. Yang kedua bilang, Masya Allah, alangkah tampannya kamu hari ini. Apalagi ketika kamu memakai sorban yang berwarna hijau ini. Lah hijau lahnya, tadi kuning enggak? Enggak, ini bukan hijau, ini putih katanya. La bal khadra. Enggak, tapi sorban kamu adalah warna hijau. Lewat dia. Dia masih mengabaikan nih, karena sudah 2 orang, pertama bilang kuning, yang kedua bilang hijau. Lewat sama yang ketiga, ungkapan yang berbeda diungkapkannya. Masya Allah, betapa tampannya kamu hari ini. Kamu kok pakai sorban warna biru? Udah 3 warna. Udah mulai dia nengok setiap kali langkah, tengok ujung sorbannya, putih apa kuning, putih apa biru. Sampai pada yang keempat bilang, Masya Allah, kamu benar-benar penampilan hari ini benar-benar menarik, apalagi ketika kamu saat memakai sorban yang berwarna merah ini. Lampe warna, padahal yang dia pakai adalah putih. Kata yang tadi, enggak ini sorban saya putih, enggak ini merah katanya. Itu yang ternyata membuat dia berpikir terus, ini putih merah, putih biru, putih kuning. Apa kata Ibnu Hazm? Sampai pada akhirnya kata Ibnu Hazm, itu kesaksian beliau di Andalus. Saya melihat bahwa orang yang tadi itu menjadi seorang yang junun, gila. Hanya karena dibolak-balik, yang putih dibilang biru, yang satu putih dibilang kuning. Ternyata itu masuk dalam pikiran dia. Berarti kata-kata itu bisa merubah akal dan tabiat kita. Oleh karena itu, dalam Ramadan itu kan yang baik-baik aja semua kita tengok tuh. Setiap malam ada kajian, bahkan bukan hanya malam saja. Ada kajian subuh, ada kajian zuhur, ada kajian isya sebelum tarawih. Bukankah itu kata-kata yang selalu diperdengarkan? Dan itu semua adalah kata-kata baik. Mampukah itu merubah tabiat kita, keadaan kita menjadi lebih baik? Maka tidak ada alasan, tidak bisa merubah. Memang tabiatnya udah seperti itu. Dia memang udah nakal dari dulu, itu tidak mungkin berubah. Kata-kata tidak mungkin berubah, tidak bisa. Karena kata-kata yang disandangkan kepada seseorang
itu bisa merubah tabiat dan keadaan akal dia sendiri. Disinilah pentingnya bagaimana ayah terhadap anak itu selalu mengungkapkan kata yang baik. Jangan sekali-kali ayah, orang tua atau ibunya yang memberikan label tidak baik pada anak-anaknya. Karena itu pada akhirnya nanti akan bisa merubah tabiat, bahkan bisa merubah akal dan cara fikir seorang anak. Maka umat Islam ini juga kalau seandainya selamanya dituduh sebagai teroris, pada akhirnya diteroris nanti. Nyawa anda bawa ada tuduh aja dah. Kamu buat apa nolak kan? Jadi kata-kata. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita digembleng selama sebulan itu benar-benar bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik, dan kita harus mampu mempertahankan kebaikan itu setelah Ramadan. Robnya Syawal itu sama dengan Robnya Ramadan. Yang kita sembah saat Ramadan, dia juga yang kita sembah pada saat bulan Syawal. Habis bulan Syawal nanti masuk bulan Zulqa'dah. Robnya Zulqa'dah itu Robnya Ramadan juga. Ketika kita taat kepada Allah pada saat Ramadan, dia juga yang kita taati pada bulan-bulan yang berikutnya, pada 11 bulan berikutnya. Nah di sini, oleh karena itu, ikhwati fillah, tentu saja akan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Saya ingin singgung beberapa hal. Apa sebenarnya yang kita sudah diajarkan oleh Ramadan itu? Kalau tadi gambaran secara umum berbagai kebaikan, sekarang saya ingin masuk ke yang lebih rinci. Sebagai sebuah madrasah, tempat pembelajaran, maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Apa saja kira-kira kita ini yang sudah dididik oleh Ramadan? Ramadan itu mengajar kita apa gitu? Sesuai dengan waktu nanti kita ambil beberapa poin. Ternyata Ramadan itu sebulan penuh memberikan kepada kita bersama berbagai hal yang semuanya itu adalah menjadi kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita ikhlas. Ramadan mengajarkan kita ikhlas. Dan ikhlas itu kunci surga. Orang yang pertama diseret nanti ke dalam nerakanya Allah itu persoalannya ternyata ada pada ketidakikhlasan. Itu berdasarkan kepada hadis. Ada 3 golongan nanti, yang pertama diseret ke dalam nerakanya Allah. Siapa yang 3 itu? Qari'ul Quran, yang membaca Quran. Yang kedua, al-mujahidu fisabilillah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang memberikan hartanya untuk bersedekah. Dalam satu ayat seperti itu. Karena ada dalam riwayat yang berbeda, itu yang 3 itu ada satu yang tidak sama. Ketika dipanggil oleh Allah yang tadi qari'ul Quran, Allah bertanya kepada dia, kamu dulu kenapa baca Quran? Dia bilang, saya baca Quran karena kamu ya Allah. Tapi Allah bilang, kazabta, kamu bohong. Dulu kamu baca Quran itu agar dibilang atau dipuji-puji oleh orang sebagai orang yang suaranya bagus, bacaan Qurannya bagus. Waqil. Dan itu sudah kamu dapatkan. Pujian itu sudah kamu terima dulu di dunia itu. Orang semua sudah memuji kamu. Semua orang sudah mengagumi bacaan kamu, dan kamu sebagai orang yang hebat dalam baca Quran. Fasuhiba ilan nar. Lalu diseret dia ke nerakanya Allah, karena ternyata kamu dulu membacanya bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah persoalannya ada pada keikhlasan? Dipanggil pula yang berjuang di jalan Allah, kamu dulu kenapa jihad? Saya berjihad karena kamu ya Allah. Allah bilang, kadzabta, kamu bohong.
Kamu dulu berjihad, berjuang hanya agar dibilang sebagai pemberani, agar dibilang sebagai orang yang kuat, pemberani, hebat. Waqad qil, dan itu semua sudah kamu dapatkan. Karena yang diinginkannya sudah didapatkannya, maka ditarik, diseret dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersedekah dipanggil juga oleh Allah. Kamu dulu kenapa suka bersedekah? Karena kamu ya Allah. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu rajin memberikan harta kamu agar mendapatkan pujian sebagai orang yang dermawan. Waqad qila, dan itu semua sudah kamu dapatkan. Fasuhiba ilan nar, maka diseret pula dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat yang tiga tadi itu ternyata adalah permasalahannya ada pada niat, ada pada hati yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan mengajarkan kita keikhlasan. Bagaimana cara Ramadan mengajarkan kita keikhlasan? Dalam banyak buku dan sering kita sudah mendengarkannya bahwa Ramadan itu sirrun bainallahi wa abdi. Ramadan itu rahasia antara Allah dengan hambanya. Benar-benar ibadah rahasia hanya Allah yang tahu. Coba besok siang mungkin ada beberapa saf orang yang akan sholat zuhur di sini. Bisa tidak kita tahu siapa di antara mereka yang sedang puasa Syawal? Ada tidak kita yang bisa memastikan? Tidak. Yang tahu siapa? Dia dan Allah. Yang lain tidak ada yang tahu, itu rahasia. Hanya Allah yang bisa memastikannya. Ada orang yang bisa saja dia pura-pura puasa padahal tidak. Dan benar-benar keikhlasan kita dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita berpuasa. Kita tinggalkan yang membatalkan itu benar-benar karena Allah, walaupun kita sendiri. Kalau kita lapar, kita sedang puasa nih. Kita di rumah sendiri, tidak ada orang. Suami sedang pergi keluar, sedang bekerja. Yang ada di rumah hanya istrinya saja. Lapar pula dia, haus pula dia. Minumkah dia? Lah. Kenapa tidak? Karena dia benar-benar jaga pada saat itu. Keadaan dia yang sedang berpuasa, dan dia berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggalkan semua bentuk yang dilarang itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Saat kita berpuasa itu kita tidak hanya dilarang untuk meninggalkan yang diharamkan saja, bahkan kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang dihalalkan sebenarnya. Secara hukum asalnya halal. Halal, kita punya makanan itu, kita punya minuman itu. Tetapi pada saat kita berpuasa menjadi terlarang. Kalau saat berpuasa kita bisa meninggalkan sesuatu yang dihalalkan sebenarnya oleh Allah, akankah setelah Ramadan kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan? Jadi saat kita berpuasa, berhasil kita meninggalkan semua bentuk larangan Allah, bahkan untuk sesuatu yang dihalalkan juga pada asalnya. Bisa kita tinggalkan. Akankah setelah Ramadan kita tidak berhasil untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan? Orang yang sukses mengerjakan puasa itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang setelah dia mengerjakan ibadah puasa. Kenapa setelah ayat puasa, setelah ayat-ayat Ramadan itu ada 5 ayat puasa, maksudnya 183 Al-Baqarah sampai 187 itu semua tentang ayat-ayat puasa. Setelah ayat yang 5 itu Allah langsung bicara tentang harta. Apa kata Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
wa tudullu biha ilal hukam. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Setelah ayat puasa, Allah bicara langsung dalam persoalan harta. Jangan makan harta secara batil. Apa kata Syekh Atiyah Muhammad Salim ketika beliau menganalisa ayat itu? Dia bilang begini, menyimpulkan. Kenapa setelah ayat-ayat puasa Allah bicara tentang harta haram yang tidak boleh dimakan? Kata beliau bahwa orang yang akan selamat dari memakan harta secara batil itu adalah orang-orang yang sukses mengerjakan puasanya. Sukses dia berpuasa, benar-benar dia laksanakan perintah karena Allah, ikhlas meninggalkan hal-hal yang terlarang, selamat dia dalam persoalan harta. Maka itu namanya ilmul munasabah. Kalau dalam ulumul Quran ada satu bab al-munasabah bainal ayat, keserasian antara ayat. Kenapa ayat ini terletak setelah ayat ini, kenapa surat ini terletak setelah surat ini? Itu bukan kebetulan, ada alaqahnya, ada korelasinya. Maka menurut beliau, salah satu dari analisa beliau, orang yang akan selamat dari memakan harta secara batil adalah orang-orang yang memang benar-benar sukses dalam mengerjakan ibadah puasa. Barangkali waktu Isya masuk, kita akan jawab dulu suara azan, nanti insyaallah akan kita sambung sedikit materinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama sekali, Ramadan itu mengajarkan kita ikhlas. Bagaimana kita punya motivasi yang lurus di dalam berbuat. Bagaimana kita punya motivasi yang benar dalam beribadah. Kita beribadah itu hanya karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu niat kita. Banyak sekali. Apalagi di zaman modern kita hari ini. Ada aja hal-hal yang barangkali disadari atau tidak. Mungkin tujuan kita tidak untuk merusak niat, tapi syaitan itu pintar dia dalam merusak niat kita. Karena kerja syaitan itu adalah, pertama kali dia berharap agar kita tidak mengerjakan kebaikan. Itu tujuan pertama dia. Bagaimana kebaikan itu tidak kita laksanakan. Nah, kalau ternyata tidak mampu dia membuat kita meninggalkan, oh ternyata kita juga tetap kerjakan. Maka tugas dia yang kedua adalah dia rusak niat kita. Dia berupaya untuk merubah niat kita. Biarlah dikerjakannya, tetapi niat sudah tidak benar lagi. Kalau berhasil dia membuat kita meninggalkan, itu luar biasa suksesnya setan itu. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, maka dia akan pengaruhi niat kita. Oleh karena itulah Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana benar-benar ikhlas mengerjakan sesuatu karena Allah, dan puasa itu adalah rahasia antara Allah dengan hambanya, antara Rabb dengan hambanya. Ikhwati fillah, itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita cinta. Ramadan mengajarkan kita cinta, dan cinta itu syarat untuk mendapatkan surga. Apa kata Rasul? Tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia beriman. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian belum akan disebut benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Kata Rasul, inginkah kalian saya tunjukkan satu amalan? Idza amiltumu tahabbtum. Kalau amalan itu kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam. Jadi cinta itu syarat mendapatkan surga. Karena tidak akan pernah sempurna iman kita kecuali dengan cinta. Ramadan mengajarkan kita cinta. Bagaimana kita mencintai. Orang kaya diajak untuk mencintai orang-orang miskin. Allah memberikan peluang waktu untuk membuktikan cinta itu. Apa kata Rasul? Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, jadi man aftara atau man fattara saiman. Barang siapa yang memberikan perbukaan. Memberikan itu kan berarti menyebarkan sesuatu, memberikan sesuatu. Kalau tadi absus salam itu ungkapan dalam bentuk salam. Tapi kita bisa kembangkan maknanya, bukan hanya sesuatu yang dalam bentuk ucapan. Apa saja yang bisa membuat orang menjadi tenang. Orang baru tenang kalau ada yang dimakan. Seandainya tidak ada yang mau dijadikan perbukaan di hari itu, tidak tenang pikirannya itu. Apa yang mau diminum saat berbuka nanti? Apa yang mau dimakan? Oleh karena itu kalau dalam bentuk ungkapan ya salam, ucapan assalamualaikum. Tapi dalam bentuk tindakan apa? Apa saja yang kita lakukan yang membuat orang menjadi tenang. Dan itu bukti cinta. Barang siapa yang memberikan perbukaan, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala puasanya min ghairi ayyan kusa min ujuri syai'a, tanpa mengurangi jatah pahala puasa orang yang berpuasa.
Ikhwati fillah, oleh karena itu ibadah Ramadan sekali lagi, Ramadan adalah bulan cinta, bulan di mana kita memupuk kecintaan kita. Bagaimana kita punya perasaan yang sama. Kita diajak untuk satu perasaan. Orang kaya diajak untuk merasakan bagaimana pedihnya nasib yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Karena keadaan sekarang ini memang sangat tingkatannya itu sangat jauh berbeda. Ada di antara orang yang sulit untuk mencari restoran mana lagi yang mau dicoba, yang enak-enak itu. Karena semua restoran sudah dimasukinya. Bingung dia, nanti malam kita mau makan yang enak yang mana lagi gitu. Sementara ada di satu sisi orang yang sulit untuk hari ini dia mau makan apa. Gitulah keadaan, itulah ujian, semua adalah ujian. Yang kaya adalah ujian oleh Allah dengan kekayaannya, yang miskin adalah ujian oleh Allah dengan kemiskinannya. Yang kaya bersyukurkah, yang miskin bersabarkah atau tidak? Oleh karena itu keadaan seperti itu untuk keseimbangan kehidupan saja itu. Tidak perlu ada yang merasa bersedih dengan kemiskinannya, dia hanya diperlukan untuk mengembalikan itu bahwa itu adalah ketetapan Allah untuk diri dia. Karena Allah lah yang tahu keadaan kita masing-masing. Ada orang yang lebih pantas diberikan padanya kemiskinan, kalau diberikan kaya rusak langsung agamanya. Ada yang seperti itu. Sehingga bagi dia lebih baik dalam keadaan seperti itu. Ada pula orang yang dalam keadaan kebalikannya. Nah, jadi seharusnya tidak ada jarak memang dalam kehidupan kita ini. Kita di sisi Allah sama. Kita di mata Allah sama. Yang akan membedakan kita adalah ketakwaan. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan penampilan. Penampilan tidak menentukan di sisi Allah. Tetapi yang menentukan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi dia ajak untuk satu perasaan yang sama, bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad dan hamba Allah, punya sama tujuan yang sama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga satu analisa yang menarik. Zakat fitrah itu bukan untuk orang yang kaya, bukan kewajiban bagi orang yang kaya, tapi kewajiban bagi semua umat Islam. Yang miskin wajib tidak bayar zakat fitrah. Wajib. Selagi ada sisa dari kelebihan makanan dia di hari raya itu, maka wajib bayar zakat fitrah. Dan bilang begini, kenapa yang miskin juga harus membayar zakat fitrah? Itu agar punya perasaan yang sama tadi itu. Jadi orang miskin itu kan yang selama ini kan dia minta-minta nih, tangannya di bawah terus. Tapi Allah minta dia bagaimana di hari fitri itu dia ikut pula merasakan bagaimana nikmatnya memberi, walaupun sekali setahun jadilah. Enak enggak kira-kira memberi orang itu? Bagaimana perasaan kita saat kita memberikan sesuatu yang kita punya? Jadi orang kaya diminta untuk merasakan bagaimana nasib si miskin yang dalam kehidupan kesehariannya sulit makan. Yang miskin pun diminta pula untuk merasakan bagaimana nikmatnya memberi, walaupun hanya sekali dalam satu tahun. Maka wajarlah itu disebut sebagai hari raya. Tidak ada boleh di hari itu orang yang tidak punya makanan. Ughnuhum anis su'al dzalikal yaum. Hindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya itu, kata Rasul. Karena semua orang diminta untuk bergembira, diminta untuk satu perasaan yang sama. Semua mereka adalah sama-sama hamba Allah, ingin untuk mendapatkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, ibadah Ramadan mengajarkan kita cinta. Saya ambil satu poin lagi. Ramadan mengajarkan kita agar kita benar-benar mengadukan masalah kita hanya kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita
agar benar-benar kita mengadukan persoalan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah salah satu dari doa yang mustajab itu adalah doa orang yang berpuasa? Jadi kata Rasul, salah satu da'awatil la turat. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah da'watus saim. Doa orang yang berpuasa. Dan ditolak oleh Allah, didengar oleh Allah. Doa itu adalah saat di mana kita mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik Ramadan itu, siang saat kita berpuasa, malam saat di mana kita untuk bermunajat, untuk mengerjakan berbagai ibadah lain, semua detik-detik itu adalah waktu di mana kita bisa memohon dan menyampaikan apa yang ingin kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah adukan masalah kita kepada orang lain. Kenapa demikian? Jangan adukan masalah kita kepada orang lain, karena ada di antara orang yang justru senang dia saat kita mendapatkan kesulitan. Jangan-jangan salah lapor kita. Kita bisik-bisikkan masalah kita ke dia, dia ternyata senang dengan kesulitan kita itu. Apalagi lawan politik. Jadi di satu sisi, tidak semua orang yang simpati dengan keadaan yang kita hadapi. Ada yang senang. Atau setidaknya ada yang tidak peduli. Sebagian senang dengan kesulitan kita, sebagian tidak peduli. Ya kalau memang begitu, buat apa kita adukan masalah kita kepada orang lain? Maka Ramadan mengajarkan kita agar kita semata-mata hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, laporkanlah, adukanlah masalah kita kepada Dia yang tidak bermasalah, tapi jangan adukan masalah kita kepada orang lain yang lebih banyak masalahnya dari kita. Jadi salah satu dari ciri-ciri orang yang cerdas itu adalah ketika dia melaporkan, mengadukan masalah kepada Dia yang tidak pernah bermasalah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang selalu siap untuk mendengarkan doa-doa kita. Allah yang siap untuk mengabulkan semua permintaan kita. Seandainya dalam hadis dikatakan, seandainya semua orang meminta dalam waktu yang sama, jadi dalam waktu yang sama semua orang, berapa jumlah manusia hari ini, atau tidak usah manusia, umat Islam, adakah kira-kira 2 miliar, katanya hampir 2 miliar sekarang ini untuk umat Islam. Seandainya yang 2 miliar tadi itu berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama dan dengan permintaan yang berbeda. Jadi 2 miliar tadi masing-masing punya permintaan yang berbeda. Dan dalam waktu yang sama, Allah bisa untuk mengabulkan semuanya. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari khazanah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah itu diibaratkan oleh Nabi, ibarat memasukkan jarum ke dalam lautan. Jadi masukkan jarum ke dalam lautan, angkat jarum itu. Berkurang enggak air laut? Nah, air yang ada di jarum tadi, itulah semua yang diberikan. Yang dimiliki oleh Allah tidak berkurang, sementara semua yang diinginkan oleh hambanya dia bisa untuk memberikannya. Maka wajarlah dikatakan Dia yang maha besar, Dia yang Razzaq, Dia yang maha pemberi rezeki, karena Dia memang bisa memberikan rezeki semua makhluknya. Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah sudah siapkan bersama dengan rezeki-rezekinya. Karena dikatakan seperti itu. Kalau dalam buku-buku tauhid kan, huwallazi khalaqaka wa razaqaka. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan memberi kamu rezeki. Siapapun, makhluk apapun, kita jangankan untuk memberi rezeki, untuk mengenali makhluk Allah saja belum sampai ilmu kita. Secanggih apapun teknologi hari ini,
Setinggi apapun ilmu orang hari ini, ada di antara makhluk Allah yang dia tidak kenal. Ada makhluk Allah yang sangat kecil, tidak bisa dipandang oleh mata kita. Baru bisa dilihat kalau ada mikroskop itu dibesarkan sekian puluh kali, baru nampak dia. Itu makhluk Allah. Ada tidak rezekinya? Ada. Ada makhluk Allah yang sangat besar. Gak cukup pula mata kita untuk memandangnya. Bahkan malaikat itu katanya punya 600 sayap. Ayam berapa sayap? Malaikat punya 600 sayap. Dan itu adalah makhluk gaib yang tidak pernah kita lihat. Ikhwati fillah. Jadi Ramadan mengajarkan kita agar kita mengadukan masalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari tempat meminta selain Allah. Banyak hari ini yang bisa merusak akidah dan keyakinan kita. Dan kalau itu kita ingatkan, dianggap kita yang salah. Kalau kita ingatkan, ada orang yang meminta-minta ke kuburan. Ada orang yang pergi ke kubur para wali, orang yang dianggap wali lalu dikeramatkan, datang ke kuburannya, sujud-sujud di kuburannya itu. Lalu ketika dia ingin mendapatkan jodoh, minta jodoh kepada orang yang sudah mati. Kalau mau cari jodoh, jangan ke orang yang sudah mati. Datang ke calon mertua. Ya kan? Temui dia. Ini tidak datang ke kuburan para wali yang dianggap keramat lalu meminta-minta di situ. Banyak orang yang tidak siap untuk menganggap ini sebagai satu kesalahan. Bahkan kalau kita katakan ini salah, kita yang dituduhnya macam-macam. Kadang dibuat pula fitnah-fitnah, masa tidak boleh ziarah. Persoalannya bukan tidak boleh ziarah, tapi apa yang Anda lakukan saat berziarah. Apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul, ataukah kalian berziarah ternyata melanggar dan menyimpang tidak lagi sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah itu diperintahkan oleh agama, Rasul yang juga menyuruh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu aku larang, aku cegah kalian ziarah kubur, kata Rasul. Karena di awal-awal keislaman dulu, keimanan mereka belum mantap. Mereka kalau ketemu kuburan itu bisa merusak imannya. Dilarang oleh Nabi. Ala fazuruha. Tapi kini tidak alanya Rasul. Iman kalian sudah kuat, silahkan ziarah. Bahkan ziarahilah kuburan itu karena dia akan mengingatkan kalian kepada kematian dan kepada akhirat. Berarti kepada akhirat itu, untuk mengingat akhiratnya Allah, salah satu caranya adalah dengan berziarah kubur. Maka itu menjadi sunnah Nabi. Nabi juga suka ziarah kubur. Tapi yang persoalannya adalah apa yang dilakukan pada saat berziarah itu. Kalau datang kita mendoakan orang yang di dalam kubur, itu benar. Ucapkan salam. Salam itu kan doa. Tapi kalau datang mengadukan permasalahan kepada dia dengan anggapan bahwa dia setidaknya dia bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang seperti itu. Datang dia ke sana lalu dianggapnya itu cara agar doanya lebih cepat didengarkan oleh Allah. Apalah kita ini orang banyak dosa. Jangan-jangan kita tidak didengar langsung oleh Allah. Jadi perlu orang-orang mulia untuk menyampaikan doa kita ini agar cepat sampai kepada Allah. Itu orang-orang yang tidak pede dalam kehidupan. Allah tidak sama seperti pejabat. Kalau pejabat iya, kalau tidak yang dokeknya membawa proposal masuk ke tong sampah. Tidak dibocor. Tapi kalau ajudannya yang membawa langsung, itu copek dibocor. Proposal awal. Allah tidak seperti pejabat. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mengadukan masalahnya. Maka ayat yang sudah sering kita ulang-ulang, iyyaka na'bud wa iyyaka
nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, tempat kami beribadah, dan hanya Engkau tempat kami meminta. Berarti tidak ada tempat meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ada perantara-perantara orang-orang mulia yang sudah meninggal tadi itu, atau ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Itu menyimpang dan itu bisa masuk ke dalam kategori syirik, walaupun sebahagian barangkali sulit untuk menerima dan menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi yang ketiga ini, Ramadan mengajarkan kita agar benar-benar kita hanya mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipaksa bangun di waktu di mana barangkali kita jarang bangun di waktu itu. Apa itu? Sahur. Sahur itu waktu di mana paling tepat untuk memohon kepada Allah dan untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Baik, ikhwati fillah, barangkali ini di antara poin-poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bentuk refleksi, atau kita mencoba untuk mengambil intisari dari apa yang telah kita kerjakan selama sebulan penuh. Saya kira sampai di sini. Tadi kena dikatakan kecuali jika ada yang emergensi. Nah, ada enggak yang emergensi tadi? Untuk ditanya. Kalau enggak berarti kita selesai. Hah? Ya, baik. Kalau tidak ada, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang dengar kayaknya. Terima kasih. Kembali saya ulang. Seandainya bulan Ramadan kita udah sibuk dengan sedekah kita, dengan bacaan Al-Quran kita seperti yang Ustaz tadi informasikan. Tapi ketika setelah Ramadan, kan Syawal itu mulai satu demi satu itu berguguran. Sama seperti yang Ustaz katakan tadi, ketika dia membangun lalu mengurai kembali gitu. Nah, ketika kita melakukan itu lalu kita memulai kembali, sepertinya waktunya seperti tidak ada. Katakanlah disibukkan kembali ke bekerja, mencari nafkah. Walaupun nanti ketika bulan Ramadan itu kadang-kadang dan bahkan hampir sering setiap Ramadan itu waktunya seperti pendek gitu, ketika kita bekerja. Nah, ketika kita di luar Ramadan, itu waktunya sampai sore, full gitu, kita bekerja. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan kembali, atau istilahnya kita tetap berposisi seperti Ramadan? Karena sistem kita sendiri aja sudah merubah kondisi seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz? Iya. Caranya kita mengatakan seperti itu. Baik. Biasa kalau dalam ketentuan waktu dalam Ramadan itu mulai kerja agak lambat. Nah, ya kan? Kalau dulu masuk 7.30 dalam Ramadan bisa masuk jam 8. Pulangnya nanti juga dipercepat. Ini bersyukurlah ini kalau mau sudah ditetapkan seperti itu. Berarti ada penghormatan untuk waktu Ramadan. Barangkali keadaan fisik kita juga mungkin tidak seperti kita di luar Ramadan. Kalau pulang biasa jam 4, nanti dalam Ramadan pulang jadi jam 3. Tapi kan nanti kalau selesai Ramadan kan balik lagi waktu itu. Masuk kembali 7.30, pulang kembali jam 4, tidak seperti dalam Ramadan.
Bagaimana cara kita mempertahankan kebiasaan baik dalam Ramadan kita? Ada hal-hal yang barangkali akan dipengaruhi oleh aturan waktu, tapi ada hal-hal yang kapanpun tidak akan mungkin dipengaruhi oleh waktu kecuali orang-orang yang tidak jujur dalam beribadah. Apa contoh? Apakah kalau seandainya dalam bulan Ramadan itu kita terus berjamaah, zuhur kita pergi berjamaah, asar kita pergi berjamaah, apakah di luar Ramadan kena perubahan jadwal waktu tadi kita tidak bisa lagi berjamaah? Orang-orang yang kalau benar-benar dia ingin mendapatkan kebaikan dan ridha Allah, kapanpun, kayak apapun jadwal waktu kerjanya itu, dia akan bersemangat untuk tetap mengerjakan. Mungkin ada hal-hal yang berubah, iya mungkin. Kalau dulu kita jam 7.30 mungkin bisa baca Quran. Sekarang jam 7.30 harus ngejar absen. Checklist, checklog. Ada orang kadang-kadang tabrakan dia gara-gara ngejar checklog itu. Karena terlambat 1 menit nanti. Terlambat 1 menit berkurang pula nanti berpengaruh entah ke gaji dia, entah ke uang makan. Mungkin akan ada yang tidak seperti sebelumnya, tapi ada cara untuk mengganti. Ada cara untuk menggantinya. Apa cara untuk mengganti? Ada kerja yang amal, maksudnya yang sangat mudah bisa dikerjakan oleh siapa saja. Apa itu? Zikir. Zikir itu kerja yang paling mudah tapi pahalanya besar. Zikir itu hanya perlu lisan kita bersama hati. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau tidak pejabat, semua bisa. Zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Apa kata Rasul? Kalimatani khafifatani ala lisan. Sungguh sangat ringan di lidah. 2 kalimat ringan di lidah. Tsaqilatani fil mizan, tapi sungguh sangat berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mungkin karena kita yang tadinya baca Quran lalu mungkin untuk bekerja, udah, mungkin kita tidak bisa baca Quran, tapi ganti dengan apa yang sudah disediakan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir enggak juga bisa? Ya kan? Semua kita bisa. Bahkan orang sakit, dan ini adalah hikmah yang luar biasa dari Allah. Itu ucapan la ilaha illallah, bibir pun enggak perlu. Hanya lidah. Coba, tidak usah gerakkan bibir, cukup lidah saja. Ucapkan la ilaha illallah, bisa enggak? Bisa. Maka orang dalam keadaan sakarat, kenapa Rasul menyuruh untuk mentalkinkan la ilaha illallah? Rasul tidak suruh sujud, Rasul tidak, karena sujud udah nggak bisa. Kalau kalian mau mati, sholat 2 rakaat, tidak ada Rasul bilang gitu. Karena barangkali orang sakit sudah tidak bisa lagi, tapi dalam kondisi sakit seluruh tubuhnya, lidahnya masih berfungsi. Sekedar untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu hikmah yang luar biasa dari Allah. Ketika diberikan fungsi zikir itu ada pada salah satu yang mengerjakannya ada pada lidah. Karena dalam kondisi sakarat pun kita tetap bisa berzikir meskipun kita sudah tidak bisa mengerjakan amal-amal yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya sudah di luar Ramadan, barangkali ada perubahan-perubahan waktu yang mungkin kita tidak seperti Ramadan lagi, coba dipikirkan untuk menggantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita menjadi ibadah bagi kita bersama. Ada ilmu yang bisa kita dapatkan
dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah melaksanakan agamanya sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.